Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yati Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 8 SDN Jatisari, Kabupaten Bandung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, guru yang hebat. Perkenalkan, nama saya Silvi Ulfa SPD. Saya guru kelas 2 SD di SDN Jatisari. Ya, assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, kelihatannya juga segar ya. Mudah-mudahan sedang bahagia hari ini. Baik Bu Silvi, hari ini kita akan melakukan praobservasi sebelum saya melakukan supervisi akademik ya. Jadi pertemuan kita kali ini adalah untuk melakukan praobservasi, ingin mengetahui rancangan atau rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, kenapa harus ada kegiatan praobservasi? Yaitu sebagai upaya kita mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan Bu Silvi juga harus tahu kenapa hari ini saya mengajak Ibu melakukan kegiatan percakapan ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran ya. Apa tujuannya? Agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri ketika memberikan pembelajaran kepada murid-murid dengan harapan akan berdampak baik bagi murid. Baik Ibu, kira-kira Ibu akan melakukan pembelajaran nanti dengan tema apa Bu ya? Saya mengambil tema 3, tugas sehari-hari. Saya mengambil di subtema 1 dan pembelajaran ketiga. Oh, jadi materi pembelajarannya adalah tema 3. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin raih, yang Ibu ingin capai di dalam kegiatan pembelajaran tema 3 itu apa Bu? Tujuan yang akan saya capai nanti, yang pertama itu siswa mampu menemukan kosakata berkaitan dengan kehidupan ekonomi di rumah. Lalu yang kedua, siswa mampu memahami perbedaan pekerjaan antar individu di rumah. Yang ketiga, ada siswa mampu menyebutkan nilai pecahan uang. Lalu yang keempat, siswa mampu membandingkan nilai pecahan uang. Dan yang kelima, siswa mampu mengurutkan nilai pecahan uang. Nah, jadi ada 5 tujuan ya dalam tema 3 ini. Nah, dalam tema 3 ini Bu, dengan tadi 5 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu raih, ada berapa muatan pelajaran? Muatan pelajarannya itu ada 3. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua ada PPKN, dan yang ketiga matematika. Oh, jadi dalam tema 3 itu ada 3 muatan pelajaran ya, matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Baik. Nah, area pengembangan yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran tema 3 itu apa Bu? Area pengembangannya saya ada 2, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, siswa mampu memahami dan mengelompokkan individu di rumah berdasarkan pekerjaannya. Lalu yang kedua, ada siswa mampu membandingkan nilai pecahan uang. Jadi area pengembangannya itu dari aspek kognitif, pengetahuannya, dan psikomotorik ya, keterampilan. Nah, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan nantinya di dalam kelas. Nah, mungkin dari segi strateginya atau modelnya atau metode pembelajarannya Bu. Untuk strategi yang saya akan terapkan nanti, yaitu yang pertama, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa. Lalu untuk modelnya sendiri, saya menggunakan model PBL yang berbasis masalah. Untuk metodenya sendiri, saya ada diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Jadi strateginya ada diferensiasi konten, materi, modelnya PBL, kemudian
Jadi metodenya diskusi tanya jawab. Nah, kemudian untuk medianya sendiri apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran tematika ini? Medianya yang akan saya gunakan nanti yaitu ada buku siswa dan buku guru tema 3, lalu ada gambar juga di sana, teks percakapan, dan saya juga akan menggunakan media konkret yaitu berupa uang logam dan kertas. Ini ya medianya, jadi benda-benda yang nyata ya yang bisa dilihat anak. Bagus sekali Ibu nih dari segi tadi strategi, model, metode, kemudian medianya. Nah, kira-kira ini Ibu kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tema ini? Di hari Kamis. Hari Kamis besok lusa. Baik Ibu, kalau begitu, nah nanti saya khususnya izin akan masuk ke kelas Ibu ya untuk mengamati, mengobservasi jalannya kegiatan pembelajaran tema 3 ini. Kemudian nanti saya akan mencatat Bu ya. Jadi saya akan melihat bagaimana Ibu mengajar, kemudian dengan rancangan tadi, kemudian saya akan mencatat. Nah, kalau sudah selesai kita bertemu lagi Bu ya untuk kita melakukan kegiatan pasca observasi. Nanti di dalamnya kita sama-sama merefleksi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, mungkin untuk percakapan pra observasi cukup sekian. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Baik, kita ketemu lagi nanti hari Kamis. Demikian percakapan baik, kita ketemu lagi nanti hari Kamis. Demikian percakapan kami dalam kegiatan pra observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siap untuk belajar hari ini? Oke, Ibu akan mengabsen dulu kalian. Coba lihat temannya siapa yang hari ini tidak hadir. Laki-laki.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yati Nurhayati, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendirian, ditemani oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Silvio SPD, saya sebagai guru kelas 2. Ibu Silvi sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan pasca observasi ini, dan juga saya ditemani oleh ibu kakak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Solihat, PP Angkatan 8 Pendidikan Guru Penggerak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Is. Assalamualaikum Bu Silvi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih ya. Alhamdulillah hari ini Bu Silvi, saya akan melakukan pasca observasi terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan di awal, yaitu praobservasi dan observasi. Nah, tujuan diadakannya pasca observasi ini Bu Silvi ya, untuk mengevaluasi sejauh mana kemarin kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan apa temuan-temuan yang kemarin kita amati dalam kegiatan pembelajaran kelas kemarin. Sudah siap Ibu? Baik, alhamdulillah Ibu ya. Kemarin hari Kamis ya, saya mengobservasi kegiatan belajar Ibu. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran kemarin, saya menanyakan kembali nih Bu ya, sebelumnya bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, selama observasi yang dilakukan, awalnya saya gugup karena tidak terbiasa dilihat, tapi alhamdulillah saya mencoba untuk memaksimalkan saat observasi di kelas tersebut. Gugup Bu ya. Ya memang ya, karena biasanya kita kan mengajar langsung dengan anak, kemudian ketika ada orang gitu ya yang menilai, mengamati kita, pasti akan ada rasa gugup. Bagaimana Ibu mengurangi rasa gugupnya kemarin? Saya mencoba untuk fokus aja ke anak-anak biar pembelajaran juga lancar. Alhamdulillah saya lihat juga tidak kelihatan antusiasnya Bu ya, malahan ya berjalan lancar, bagus. Ya baik Ibu, saya akan mengingatkan kembali, bukannya akan menanyakan kembali di dalam kegiatan pembelajaran kemarin nih, area pengembangan apa yang Ibu ingin sampai saat itu? Area pengembangan pada waktu refleksi itu di aspek pengetahuan dan keterampilan. Pertama, mungkin siswa mampu memahami dan mengelompokkan individu di rumah berdasarkan pekerjaannya. Lalu yang kedua itu siswa mampu membandingkan nilai bicara. Jadi area pengembangannya itu pengembangan kognitif ya, pengetahuan dan psikomotorik ya, keterampilan. Nah, kemudian untuk meraih maksudnya mencapai pengembangan tersebut, nah strateginya atau apa ya, model metodenya apa yang Ibu? Untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid. Lalu untuk modelnya saya menggunakan PBL, dan metodenya saya menggunakan tanya jawab, diskusi, dan kelompok kecil bersamaan. Jadi strateginya ada diferensiasi dalam pembelajarannya, mungkin dengan melihat kesiapan anak seperti itu ya. Kemudian modelnya PBL berbasis masalah seperti itu, dan metode yang digunakan variatif ya, ada ceramah, diskusi, tanya jawab, kemudian ada penugasan. Nah, selama nih melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi, model, dan metode seperti yang sudah Ibu rancang itu, bagaimana respon anak-anak gitu? Apa Ibu menemukan apa gitu kendala, hambatan, atau anak sudah maksimal seperti itu? Bagaimana? Kebetulan di observasi kemarin pembelajarannya kan tentang ada mata uang.
Nah, saya menggunakan media yang konkret, yaitu saya membawa uang aslinya gitu. Jadi anak-anak melihat, oh uang, mungkin setiap hari anak-anak sudah terbiasa dengan uang ya. Cuma yang saya temukan kemarin ketika si anak uang logam, si anak ada yang tidak mengetahui 100 rupiah itu yang seperti apa. Ya, jadi itu temuan saya. Jadi saya membawa uang ini yang 100, ini 200, 500. Ini kalau untuk 500 si anak sudah tahu. Pas 200 ibu uang 200 yang seperti apa. Mungkin itu sih temuannya karena saya menggunakan media yang konkret. Jadi anak tahu, oh ini uang 100 rupiah, 200 rupiah. Jadi ibu menggunakan media yang konkret, mungkin jadi anaknya lebih paham gitu ya, dan mengetahui mungkin uang yang sudah biasa ditemui sehari-hari. Apakah semua anak itu seperti itu bisa mengetahui atau ada sebagian anak yang Kemudian beberapa orang yang belum tahu, ada yang sudah tahu, sebagian kecil yang belum tahu. Dan kemudian kendalanya ada nggak Bu? Mungkin kendalanya waktu kelompok, jadi ada siswa yang kurang memperhatikan, ada yang diam saja. Jadi kan tadi ada metode diskusi mungkin ya, tadi kelompok, kemudian ada sebagian siswa atau sebagian banyak, sebagian kecil Bu ya, atau sebagian kecil siswa mungkin yang kurang aktif ya terhadap kegiatan diskusi kelompok itu. Nah kemudian apa yang ibu lakukan untuk mengantisipasi murid yang kurang aktif? Dan terkait tadi proses percakapan supervisi akademik yang dialog pra observasinya, saya sudah menonton, melihat videonya di mana ditanyakan mulai dari apa nih yang ingin dilakukan, strategi yang disiapkan untuk melaksanakan. Saya sudah nonton video observasi, mungkin ibu juga sudah melakukan kegiatan observasi. Nah di sini saya ikut memperhatikan dari jalannya percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh ibu dan rekan-rekan. Di sini sudah cukup baik ya ibu, di mana di awal juga saya sempat mengingatkan terkait apa menyampaikan tujuan dari percakapan yang akan dilakukan kepada rekan. Itu sudah ibu utarakan. Terus di mana ada poin-poin dalam penilaian praktik coaching itu, di mana tujuannya harus ditetapkan, terus juga oleh rekan sejawat, terus tidak menggurui, tidak memberi saran, tapi semua itu keluar dari rekan sejawat. Dan itu juga sudah dilakukan oleh ibu. Jadi ibu tidak memberikan saran kepada rekan, tapi semua muncul dari rekan. Jadi sudah baik. Terus juga percakapannya terjadi dua arah, tidak satu arah. Jadi tidak hanya yang jadi supervisor atau ibu Yati yang banyak berbicara, tapi ya rekan ibu yang banyak berbicara. Jadi untuk poin-poinnya sudah bagus. Terus ibu juga mendengarkan aktif, di mana setiap yang diutarakan dari jawaban-jawaban yang akan ibu sampaikan juga itu ibu ulas kembali, ibu simpulkan kembali. Itu kan tandanya ibu mendengarkan aktif. Itu kan salah satu kompetensi yang harus ada ketika kita melakukan ini. Selanjutnya juga ada mungkin yang kurangnya terkait komitmen atau kurang digali lagi terkait tadi kan rencana tindak lanjutnya ingin melakukan pembelajaran yang inovatif. Iya. Ibu sudah menanyakan nih terkait ya tujuannya, terus mungkin lebih dukungan yang dibutuhkan oleh rekan ibu apa nih, terus berapa nih waktu yang dibutuhkan, apa aja yang akan dilakukan, pembelajaran yang inovatif seperti apa yang ingin mungkin lebih diperinci lagi. Tindak lanjut Ya, terkait dengan tindak lanjut. Mungkin hanya itu saja. Terus juga semua kegiatan gitu. Jadi kan di sini inti dari coaching itu sendiri kan menggali potensi yang dimiliki oleh rekan. Kita hanya coach itu hanya sebagai itu memantik untuk rekannya. Jadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan bisa memancing rekan kita mendapatkan jawaban itu sendiri. Jadi untuk kegiatannya ini sudah
proses percakapan sudah cukup baik, mungkin nanti itu ya ketika apabila ada coaching lagi ibu dengan rekan terkait permasalahan apa saja mungkin bisa lebih dibicarakan ya. Identifikasinya lebih dalam, lebih luas dalam. Mungkin seperti itu. Sip.